Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajrian, mahasiswa Geofisika FMIPA Untan tahun 2017. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Penyusunan Skenario Masa Tanam berdasarkan Perkiraan Curah Hujan di Sentra Produksi Pangan, yang ditulis oleh Wuro Istianingsih, Elza Sumani, dan Carmela Sri Haryati. Pendahuluan. Curah hujan yang merupakan unsur iklim penting dan menentukan neraca air tanaman sangat terlihat nyata pengaruhnya akibat anomali iklim. Sementara kejadian anomali iklim di Indonesia telah terbukti dominan mempengaruhi produksi pertanian dan ketahanan pangan. Untuk itu, karakteristik perubahan anomali iklim perlu dikuantifikasi besaran magnitudo agar dampak anomali dapat diantisipasi lebih dini dan diminimalkan risikonya. Oleh karena itu, dengan mengembangkan model prediksi curah hujan yang tervalidasi dan spesifik, lokasi diharapkan dapat menghasilkan data informasi yang lebih akurat dan dalam waktu yang lebih cepat serta menyangkut wilayah yang lebih luas, sehingga pemanfaatannya dapat lebih dirasakan oleh para pengguna, khususnya dalam membantu perekonomian. Tinjauan pustaka. Adanya hubungan yang erat antara curah hujan dan SST Nino 3.4 digunakan sebagai dasar untuk menyusun model prediksi curah hujan dengan filter Kalman berdasarkan hasil penelitian Hendon 2003. Filter Kalman berkaitan dengan pengembangan model perakiraan statistik autografis menggunakan teknik umpan balik atau recursive dalam mengintegrasikan data pengamatan terbaru ke dalam model untuk memperbarui atau mengupdate prediksi sebelumnya dan melanjutkan prediksi beberapa waktu ke depan. Kalman 1960. Lokasi studi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Taman Bogor di Lampung, Sukamandi di Jawa Barat, Batang di Jawa Tengah, dan Wonosari di Yogyakarta. Berikut kami tampilkan garis besar tahapan analisis penelitian. Curah hujan memiliki korelasi dengan SST. Kemudian dilakukan proses pengambilan sampling. Dilanjutkan dengan model hubungan curah hujan dan SST dan data curah hujan observasi. Jika validasi baik, kita lanjutkan ke prediksi curah hujan. Jika tidak, kembali lagi ke pengambilan sampling. Prediksi curah hujan dikuatkan dengan data prediksi SST. Kemudian hasil prediksi curah hujan dilanjutkan dengan analisis neraca air CWB ETO dan didukung dengan data tanah dan tanaman, sehingga terbentuklah skenario masa tanam. Nah, itulah tadi garis besar tahapan analisis penelitian untuk mendukung penelitian ini. Selanjutnya, kita akan lanjut ke diagram air analisis neraca air tanaman. Keterangan, kandungan air tanah TAW merupakan kandungan air tanah memiliki kapasitas lapang atau titik laju permanen. SWC, kandungan air tanah bisa mengalami penambahan jika ada hujan ataupun irigasi. ETO merupakan evapotransportasi potensial. ETR, evapotranspirasi aktual. KC merupakan koefisien tanaman. MAW merupakan jumlah air maksimum yang dapat dimanfaatkan tanaman. KS merupakan koefisien stres tanaman terhadap air atau faktor reduksi transpirasi yang besarnya antara 0 sampai 1 dan tergantung pada ketersediaan air. P merupakan batas toleransi kandungan air tanah pada saat tanaman mulai mengalami reduksi. Kita lanjut ke pembahasan. Dalam penelitian ini, validasi dilakukan untuk jangka waktu 12 bulan, yaitu antara November 2004 sampai dengan Oktober 2005. Untuk hasil validasi dapat kita lihat pada tabel 1 di atas, menunjukkan nilai koefisien korelasi R validasi yang bervariasi, mulai dari 48,72% di Batang hingga 92,74% di Sukamandi. Hasil perkiraan hujan periode November 2005 sampai April 2006 memperlihatkan R model lebih dari 80%.
dengan kisaran curah hujan bulanan dan standar deviasi yang bervariasi. Dapat kita lihat pada tabel 2 atau tabel yang di bawah. Puncak hujan pada umumnya terjadi pada bulan Januari atau bulan Februari. Nilai air validasi yang tinggi di daerah Sukamandi terlihat jelas dalam penyebaran hujan hasil validasi yang akan kita tampilkan setelah ini, di mana pola yang terbentuk sangat mirip dengan antara data hasil pengamatan dan data hasil prediksi. Demikian juga dengan lokasi Wonosari dan Taman Bogo yang menghasilkan air validasi lebih dari 75%. Berikut ini adalah hasil perbandingan dari hasil prediksi dan hasil pengolahan di lapangan. Yang gambar paling atas merupakan daerah Taman Bogo dan yang sebelahnya merupakan Sungai Mandi, dan gambar C, gambar ketiga merupakan daerah Batang, dan gambar terakhir atau D merupakan daerah Wonosari. Nilai air validasi yang tinggi di Sukamandi terlihat jelas dalam penyebaran hujan hasil validasi, gambar 3B, di mana pola yang terbentuk sangat mirip antara data hasil pengamatan dengan data hasil prediksi. Demikian juga dengan lokasi Wonosari dan Taman Bogo yang menghasilkan air validasi lebih dari 75%, gambar A dan D. Sedangkan untuk lokasi Batang atau gambar C kurang mirip antara hasil data pengamatan dan data hasil prediksi. Setelah ini kita lanjut ke skenario masa tanam yang akan kita tampilkan melalui tabel presentasi kehilangan pada setiap fase tanam di Taman Bogo. Untuk lokasi Taman Bogo, skenario tanggal tanaman yang diaplikasikan relatif aman selama pertumbuhan tanaman, kecuali pada tanggal tanam 1 dan 11 November 2006, di mana diperkirakan terjadi kehilangan 28 sampai dengan 35% pada fase vegetatifnya. Dapat kita lihat pada tabel 3 atau gambar atas. Persentase kehilangan hasil lebih dari 20% ini tercermin dalam nilai ETRM atau ETM yang lebih rendah dari 0,8. Sebagai contoh, untuk tanggal tanam 1 November 2006 atau fluktuasi ETRM atau ETM rendah dari atau kurang dari 0,8. Pada awal tanam, hal ini mengindikasikan bahwa tanaman mengalami cekaman air atau water stress selama periode tersebut yang dapat mempengaruhi total produksi. Selanjutnya kita akan berlanjut ke daerah Sukamandi. Skenario tanggal tanam yang diaplikasikan sebagian besar menghasilkan kehilangan hasil lebih dari 20% di daerah Sukamandi. Kehilangan hasil tertinggi terjadi pada tanggal tanam 11 November 2005 pada fase pembungaan. Dapat kita lihat pada tabel 4. Hal ini terlihat jelas melalui fluktuasi nilai ETRM atau ETM selama pertumbuhan tanaman yang sebagian besar kurang dari 0,8. Kita lihat pada gambar 6 atau grafik di bawahnya. Rendahnya nilai indeks kecukupan air ini tidak saja terjadi pada satu fase, tetapi terutama pada dua fase awal yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, yaitu fase vegetatif dan pembungaan. Akibatnya, selama pertumbuhan tanaman banyak mengalami cekaman air yang pada akhirnya akan menurunkan hasil produksi tanaman. Penanaman pertengahan Januari hingga Februari 2006 merupakan yang relatif aman dan dapat dilakukan. Lanjut ke daerah Batang. Daerah Batang merupakan daerah yang berbeda hasil prediksi dengan hasil pengamatan yang dilakukan. Untuk skenario yang dilakukan di daerah Batang pada tanggal 1 November 2005 sampai dengan 1 Desember 2005 di lokasi Batang diperkirakan menyebabkan kehilangan hasil 25 sampai dengan 36% yang terjadi pada fase vegetatif tanaman. Dapat kita lihat pada tabel 5.
Hal ini terlihat jelas dari fluktuasi ETRM atau OTM pada salah satu contoh tanggal tanam 1 November 2005 atau gambar 7 yang di bawahnya, grafik di bawahnya. Kehilangan hasil sebagian besar terjadi pada fase vegetatif yang justru merupakan fase kritis tanaman. Sehingga apabila cekaman air terjadi pada fase ini, maka akan berpengaruh terhadap hasil akhir tanaman yang bisa menyebabkan kegagalan tanaman karena tanaman tergenang air yang sangat banyak. Itulah tadi pembahasan pada daerah batang. Selanjutnya kita akan berlanjut ke daerah Wonosari. Daerah Wonosari merupakan daerah terakhir penyusunan skenario masa tanam berdasarkan perkiraan curah hujan di sentra produksi pangan. Baik, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Untuk lokasi Wonosari, penanaman pada tanggal 1 November 2005, 11 dan 21 Februari 2006 diperkirakan mengakibatkan kehilangan hasil 25% sampai dengan 100% pada tabel 6 yang di atas. Dari fluktuasi ETRM atau OTM pada tanggal tanam 1 November 2005, kita lihat pada grafik di bawahnya atau gambar 8, terlihat bahwa cekaman air banyak terjadi pada awal tanam dan pada saat tanaman berumur sekitar 1 bulan. Hal ini tercermin juga dalam persentase kehilangan hasilnya. Untuk persentase kehilangan hasil terkecil di daerah Wonosari terjadi pada tanggal 21 Januari 2006, yaitu sebesar 3%. Dan untuk kehilangan persentase tanaman terbesar terjadi pada tanggal 21 Februari tahun 2006, yaitu sekitar 100%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cekaman air atau water stress banyak terjadi pada bulan tersebut, sehingga menyebabkan kegagalan tanaman. Tadi pembahasan dari keempat daerah. Selanjutnya kita akan lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan: perkiraan curah hujan dengan metode filter Kalman menghasilkan nilai koefisien korelasi validasi 48 sampai dengan 92%. Lokasi Sukamandi memperlihatkan karakteristik model yang lebih bagus dibandingkan dengan 3 lokasi lainnya. Tanggal tanam yang diperkirakan berisiko menurunkan hasil adalah tanggal 1 dan 11 November di Taman Bogo, tanggal 1 November sampai dengan 1 Januari dan 21 Februari di Sukamandi, tanggal 1 November sampai dengan 1 Desember di Batang, dan tanggal 1 November sampai dengan 11 dan 21 Februari di Wonosari. Untuk aplikasi skenario masa tanam, model perakiraan hujan perlu diperbarui di setiap tahunnya dan di tempat yang berbeda berdasarkan data perakiraan curah hujan terbaru, didukung dengan data tanah dan tanaman sesuai dengan periode waktu yang dibutuhkan. Selain itu, perlu diperhatikan cangkupan wilayah yang bisa diwakili oleh stasiun hujan yang digunakan. Untuk itu, perlu dipertimbangkan kondisi topografi, arah hadap angin, dan sebagainya, sehingga nantinya hasil produksi pangan dapat meningkatkan hasil ekonomi masyarakat setempat di daerah tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Baiklah teman-teman, jangan lupa di like, share, dan subscribe, sehingga channel ini nantinya akan memberikan informasi yang bermanfaat lagi untuk kalian semua dan untuk saya. Semoga nantinya saya mendapatkan nilai A atau nilai yang terbaik pada mata kuliah metode penelitian ini. Amin ya Rabbil Alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.